Shalom, Horas jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini, dari Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor dari Punguan Inahana.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Cor Gemende.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan warta Jemaat HKBP Bogor Minggu 19 November tahun 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 28 Deboskap. Sesuai dengan program kerja HKBP Distrik 28 Deboskap, maka pada hari ini, Minggu 19 November 2023, diadakan pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 28 Deboskap Wilayah 1 yang melayani di gereja kita di ibadah pukul 7. Pendeta Victor Saud Hasitompul STH dari HKBP Cilengsi, ibadah pukul 10, Pendeta Dr. Andus Berlin Tamba MDiv, pendeta pensiun. Para pendeta kita melayani Amang Pendeta Anwar P. Nababan MTH di HKBP Pospar Bethlehem pukul 7.30 WIB dan di HKBP Depok pada pukul 18 WIB. Pendeta Samuel Simanjuntak STH di HKBP Cilengsi. Pendeta Rebecca S. Hutasoid MTH di HKBP Parung. Pendeta Robinson S. Batubara MTH di HKBP Kirap Remaja. Yang ketiga, minggu akhir tahun gerejawi atau peringatan bagi yang telah meninggal. Pada hari Minggu 26 November 2023, kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan orang yang meninggal dunia. Warga jemaat kita mulai dari tanggal 21 November 2022 sampai dengan 25 November tahun 2023. Setelah warta jemaat, kita akan melaksanakan acara peringatan orang yang meninggal dunia warga jemaat HKBP kita selama 1 tahun gerejawi di semua ibadah minggu. Yang keempat, anak lahir. Pada hari Minggu 26 Februari tahun 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak keempat bagi keluarga Bapak Velti Mei Sihombing, Ibu Santi Boru Panjaitan, alamat sektor Ebenezer. B. Pada hari Rabu 1 November 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Bapak Farlindungan Sipayung, Ibu Maria Mawarsari Boru Hutapea, alamat sektor Kana. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang kelima, warta hendak menikah. Warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Alexander Napitupulu, putra dari Bapak Parulian Napitupulu almarhum, Ibu Merliana Boru Lumban Raja, alamat sektor Peniel, anggota jemaat HKBP Bogor, dengan Olivia Sandra Maria Boru Hutapea, putri dari Bapak Biner Tamiang Hutapea, Ibu Sinta Budi Boru Hutagaul, alamat sektor Nazaret, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 November 2023 mulai pukul 9 WIB di gereja HKBP Bogor. Yang ke-12, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 19 November 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang ke-13, penutupan pertangyangan sektor. Berhubung karena kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi, maka penutupan pertangyangan sektor untuk tahun 2023 dilakukan di pertangyangan sektor wilayah ganjil hari Rabu dan Kamis. Yang ke-14, pelayanan PHD atau PA di kategorial. Sehubungan dengan berakhirnya 1 kalender tahun gerejawi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, diberitahukan kepada semua kategorial bahwa sermon atau PHD setiap kategorial
tahun 2023 berakhir tanggal 25 November tahun 2023. Yang ke-15 hasil Pesta Parulopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa hasil Pesta Parulopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon adalah sebagai berikut. Penerimaan sebesar Rp827.313.700, pengeluaran sebesar Rp388.624.125, saldo sebesar Rp438.689.575. Melalui warta jemaat ini, Huria melalui Panitia Parulopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat dan juga para donatur yang telah mendukung acara tersebut melalui pemberian persembahan sumbangan sati-sati, lelang ulos, lelang buah, dan sebagainya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Yang ke-20, kebaktian sektor atau penutupan pertangyangan. Pada hari Rabu 22 November 2023 di sektor Yudea, di rumah keluarga Sintua M. Manik Borusaragi, di sektor Horeb, di rumah Sintua dan calon Sintua sektor Horeb, di sektor Hermon, di rumah keluarga N. Panggabean, calon Sintua Borusilangit, di sektor Sion, di rumah keluarga calon Sintua Rumah Horbo, Borusinaga. Pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023 di sektor Jaitun, di rumah keluarga Sihotang Borubangun, di sektor Betania, di rumah keluarga Pasaribu, Inang Sintua Siboru Torop, di sektor Yerusalem, di rumah keluarga Panjaitan Borusiagian, di sektor Karmel, di rumah keluarga Nyonya Sintua Gultom Boru Sitorus. Yang terakhir keuangan. Saldo pada tanggal 10 November 2023 sebesar Rp344.878.842. Saldo ruas Mangurupi ruas sebesar Rp60.442.000. Pemasukan sebesar Rp80.234.211. Pengeluaran sebesar Rp49.332.316. Dengan demikian, saldo pada tanggal 17 November tahun 2023 sebesar Rp436.222.737. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan. Selengkapnya kita dapat membacanya pada warta edaran yang ada pada kita atau pada warta yang secara soft copy yang sudah dibagikan oleh Sintua sektor kita di sektor kita masing-masing. Tuhan memberkati. Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar hasrat dunia. Aku di jalan salib aku berjalan, hasrat dunia aku tinggalkan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
dipanggilnya mengikut Yesus. Marilah kita mengikut Yesus. Jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ibadah penghujung sebelum akhir tahun gerejani, di tahun ini 24 minggu setelah Trinitas, kita mau dengarkan firman Tuhan, karena minggu mendatang adalah akhir tahun gerejani seturut dengan kalender gerejani sekaligus peringatan orang-orang meninggal. Kita ingin disapa oleh firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, salam kenal untuk kita. Kalau dalam bahasa Batak agak enak perkenalannya dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bukan? Dak pulut roha merjamita sopinata dahod diri, kan lebih hulpu gitu ya. Karena menyampaikan di bahasa Indonesia salam perkenalan susah-susah banget. Jolo tinit sanggar lahobahen huru-huruan, jolo sinukum marga sabinoto partuturan. Bapak-bapak dan ibu, teman-teman yang muda, tadi sewaktu ini konsistori, ibu dan bapak majelis, oh bapak pendeta ini kelihatan muda ya. Ya, kelihatannya muda, tetapi umur udah hampir kira-kira begitu. Kalau gereja kita Bogor ini dalam salam kenal ini saudara-saudara sebenarnya tidak asing. Pertukaran mimbar tahun lalu saya minggu sore di sini. Jam 2 barangkali. Tapi jauh sebelumnya ibu bapak, siapa yang tua-tua yang bertarup nabotar, barangkali kalau ingat sekitar tahun 1983 kami udah pernah kunjungan kemari.
penjemaatan Istiti HKBP ke Jakarta, Bogor, Bandung. Nah, saya udah pernah ke gereja ini dulu, makanya sebenarnya tidak asing lagi. Itu sebabnya saudara-saudara saya senang kita bertemu, saya sampaikan firman Tuhan. Tapi untuk melanjutkan salam kenal ini, terima kasih kami melayani di HKBP Cilengsi, Resort Cilengsi, dan Tuhan mengaruniakan putra anggo hami sejebu budo teh tapake satokin bahasa Batak ketiak kamanginang sasongon na tabu hami sejebu ono pala ma bah holasada do burua nasing nai ba akabawa masude mau lihat itu hatta dah mau lihat tu siamunai besada do burua lima nari bawa mau lihat itu hatta di pasu-pasu di batado di persikolaon anak tak mau lihat siap pudan yang bontot sudah wisuda mau lihat mak Alesian TK Widu kan matamu na do wisuda sa perguruan tinggi na bontoti tatong nga wisuda be ini nama perpudi mau lihat mak jadi molodokon naking onom mahami baholan inang do berua ido anggoy nata tulu ibu ada 3. Alin nak pula marusi pusip pamuda. Itu baru pedi totuli na tanah inang simatu aku. Boru sialagan. Inang pangitubu boru tapea. Ayo tong. Baru inang na jok madongani ajabu boru nituan. Ima tuat di Bangarna. Bese mahamu paribakku di son na paling siapudan baimai tabodo hami anggo margani naton luar biasa molo asal nihala inang siani partebing tinggi na je hamin weng siani par Cilengsi maksudnya buru siani par irotong siani par namora don sia mauladok kamuna paribaku siani par Bogor akan namoran siani par Horbo siani par Mas akan namora du sudion ke siani paron waladon do marga na pakai siani par jadi mau lihat mah puji Tuhan agak pesipata di baga sapardalan ngulon mau lihat mah di pasu-pasu Tuhan tamahita salut nak kamanginangate lasrohaku di perjup panganon atarina majora partinadan sona pagajaku ade saudara-saudara yang dikasih Tuhan sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan 5 Musa 8 saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan Ulangan 8 ayat 7 sampai 18 agak panjang juga nih. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah,
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sedemikian firman Tuhan, saudara-saudara. Sesuatu yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang per orang. Hingga saat ini perjalanan kehidupan kita, bahwa kita yakini saudara-saudara, ini semua adalah perbuatan dan tangan Tuhan yang membuat kita sampai saat ini. Itu catatan pertama, saudara-saudara. Bapak, Ibu, kawan-kawan, teman yang muda harus bersyukur kita ada hari ini, kini, dan di sini. Itu semua adalah karena Tuhan. Dan sangat tidak enak kalau dikatakan seturut dengan firman Tuhan. Apa ayat terakhir itu? Ini semua adalah karena kuasa dan tanganku membuat semua ini, membuat aku kaya, beroleh ini itu dan sebagainya. Jangan katakan. Kita ditegur ini saudara-saudara. Mengapa? Kalau saya tadi ajak pertama Bapak Ibu melihat kenyataan 24 minggu setelah Trinitas 1 tahun ini. Kita mulai dari Advent pertama tahun 23 yang lalu dan akan berakhir minggu depan. Perjalanan panjang 1 tahun ini. Pertanyaan mendasar, apakah kita semakin eksis dan mau ikut jalan Tuhan? Atau yang kedua, melupakan Tuhan? Topik minggu kita menggugah, jangan melupakan Tuhan. Sesuatu yang menggelitik. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita langsung jelasin kenapa orang lupa Tuhan, tentu banyak faktornya, alasan. Tapi kita mau telusuri dulu ke belakang. Ketika Musa di saat-saat terakhir masa hidupnya berpesan, sebelum masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan memesan kepada Musa, inilah yang kau katakan kepada umat ini. Mengapa saudara-saudara, Bapak Ibu? Karena mereka akan hadapi situasi yang berbeda jauh. Di tengah-tengah kehidupan sekitaran Kanaan. Dan tentunya maaf Bapak Ibu, kita sedih juga bukan? Kalau kita berkata tanah Kanaan sekarang adalah Israel Raya dan seluruh Timur Tengah, apakah daerah Palestina itu dan sekitarnya, dan belakangan ini begitu ributnya bukan? Kita nggak enak juga
mendengarnya. Maaf, kenapa? Karena kawan-kawan kita mau kait-kaitkan, inilah orang ini, orang itu, apalagi seturut dengan Alkitab, karena sejarah Israel kan selalu bersinggungan dengan kondisi ini. Tapi itu terlepaslah saudara-saudara ya. Kita mau lihat sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan ini, mereka dipersiapkan dan jauh visi Allah terhadap umat ini. Itu sebabnya yang pertama saudara-saudara, diulang sejak mereka keluar dari Mesir, terutama ketika Allah memberikan perintah, ketika Allah memberikan hukum. Ini yang ditekankan dalam nas ini, engkau harus ingat aturan, engkau harus ingat perintah, engkau harus lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Tadi dalam epistel kita mendengar, jadilah pelaku-pelaku firman. Mengapa saudara? Mereka akan hadapi situasi yang jauh berbeda tadi, komunitas yang dipenuhi dengan dewa-dewa yang disembah, dipuja, dipuji dunia, terutama sekitaran Kanaan sebelum Kanaan ditundukkan umat Israel. Tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tentang tanah, ada 3 janji saudara-saudara. Tentang tanah, tentang keturunan, tentang berkat. Saudara-saudara yang kasih Yesus, inilah gambarannya. Kita turuti tadi betapa luar biasanya kalau engkau masuk ke negeri yang baik, negeri yang penuh dengan sungai, mata air, danau, lembah, gunung, negeri yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, gandum, jelai, anggur, delima, pohon zaitun yang juga ada madu, negeri yang boleh tempat makan dan minum, tak usah berhemat, engkau tidak akan kekurangan. Nah saudara-saudara, memang benar-benar luar biasa janji tentang negeri ini. Mengapa bapak-bapak dan ibu? Kalau kita lebih persempit, tanah yang dikatakan dalam nas ini adalah tempat kerja, sumber kehidupan tangan orang Israel kelak. Jika ada sungai, danau, dan tempat yang lainnya, wahana seperti yang kita kenal sekitaran Bogor ini, kebutuhan air yang sungguh luar biasa untuk umat. Dikatakan di sana tadinya negeri yang penuh dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah gunung-gunung, yang bisa menumbuhkan, mensuburkan tanaman. Yang ketiga, jika ada kita katakan sumber air, tetapi terlebih lagi sumber mineral, apa yang dikatakan dalam nas ini adalah keluarnya besi dan juga tembaga. Inilah sumber kehidupan umat, membuat mereka menikmati sumber daya alam yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali, jika engkau masuk ke negeri itu dan menikmati, mengecap semua yang akan engkau dapat di negeri, satu, jangan lupa Tuhan. Hati-hatilah. Ayat 11. Hati-hati jangan engkau melupakan Tuhan. Tetaplah berpegang pada perintah peraturan ketetapannya pada hari ini. Apabila engkau makan, engkau minum kenyang, mendirikan rumah, saudara-saudara, semuanya didaftar di sini, dan bahkan ternak, perkebunan dan lain sebagainya semakin bertambah banyak. Ayat 12-13. Saya coba baca sebentar Bapak Ibu.
Apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala ada padamu bertambah banyak. Yang pertama tadi jangan lupa Tuhan. Yang kedua ayat 14, jangan tinggi hati. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Kembali digeser bapak-bapak dan ibu. Ingat ketika engkau di Mesir, ketika engkau di padang gurun yang tidak ada air, ketika makanan tidak ada, Tuhan membutuhi mencukupi mana. Ketika engkau berjalan di padang gurun, satabi patmu puru-puruan, engkau akan jalani tanpa mengalami sesuatu yang sulit, kata Allah. Bahkan bajumu tidak akan lusuh. Tapi semua, yang ketiga, yang pertama jangan lupa Tuhan, yang kedua jangan tinggi hati, yang ketiga jangan katakan ini semua adalah karena kau. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus, mari kita geser sekarang. Ada 3 pokok persoalan kita dalam hidup ini. Kita mengecap sandang, pangan, dan papan, inilah kebutuhan hidup orang per orang setiap insan yang beriman. Bekerja, dan itu adalah hakikat kita yang tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudara hadir, saya, kita ada dulu ketika keduluan kita yang jauh berbeda dengan kekinian kita. Tak bisa bayangkan bapak-bapak dan ibu ketika kita di Tapanuli, ketika kita di Bonapasogit dan menikmati apa yang ada di perantauan Perserano. Ketika dikatakan kita lahir tidak membawa apa-apa, tetapi bisa mengecap kehidupan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, memang ini pergumulan kita. Apa pergumulannya? Setelah semua lengkap, ada satu pepatah, bukan ibu bapak majelis, kita sakit yang paling banyak bagi orang per orang adalah lupa. Ibarat, tolong dibenarin ibu-ibu, ibarat kulit lupa kepada kacangnya. Itu tahe? Itu tahe. Ini manang naip tahe pahusar hamu atu sini. Atau kacang lupa pada kulitnya bisa saja terjadi. Ketika kita ingat Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama mengatakan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita bisa hidup sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu berbeda, kita kecap semua dalam kerangka. Maaf bapak-bapak dan ibu, kita juga bisa kembangkan pemberian Tuhan ini, sungguh luar biasa. Kalau dikatakan tadi semua semakin bertambah, satebi. Banyak kawan bertambah yang hidupnya dulu berbeda jauh dengan zaman sekarang. Ya, kalau dulu naik motor misalnya kan, sekarang naik mobil. Kalau dulu ngontrak rumah, sekarang justru mengontrakkan rumah. Ada ngehebat sih. Kalau dulu eselon setengah, sekarang jadi eselon penuh. Contoh, berpangkat. Kalau dulu hanya ngecer-ngecer di dalam jualan, maaf, kereta sorong, sekarang semakin grosir besar. Semua bertambah banyak. Dan taretong, daktar rasam, asin rohani debata. Semua kita bisa nikmati seperti yang katakan dalam nat sini firman Tuhan, Bapak Ibu saya kecap gitu. Nikmatilah. Tetapi di dalam kerangka jangan lupa Tuhan apa penyebabnya. Ini kadangkala menjadi pergumulan kita, siapapun ini berlaku. Apakah karena faktor
kekayaan yang semakin berlimpah, maaf. Siapa sih yang gak senang akan kaya? Kita berusaha sehingga seketika kita mengingat lagu anak sekolah minggu. Begini ceritanya, Bapak Ibu pasti ingat lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Itu betong. Jangan orang undak tuduh tuhalak, mulai tuduh hoinang amang tuhalak, be obak don jariyo tuhita dokkan. Saya tuduh saya tuhalak alai gudang tuhita. Siapa yang dicari orang siang malam pagi petang? Saya yang berdosa. Semakin bertambah faktor-faktor menghambat kita lupa Tuhan banyak. Kalau kita bandingkan dari dulu hingga sekarang, yang bisa berpangkat kerjanya luar biasa dan lain sebagainya, kita nikmati hidup ini. Saudara-saudara, pertanyaan akhir, siapakah kita? Siapakah aku ini? Coba kalau kita tadi tangga-tangga yang kita lewati, saya sering menggelitik pergumulan seperti ini. Bapak Ibu, jika ibu bapak, saudara-saudara seiman setuju, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, ibarat ada satu keluarga, ini perbandingan, jika ada khotbah yang serupa seperti ini kita ingatkan lagi. Ada satu keluarga yang mempergumulkan kehidupan ini, setiap hari susah payah, ibarat orang berumpama hari Rabu, hari Kamis disi habis. Susah mencari kerja, susah mencari makan. Dia akan berkata kepada istrinya, kepada anak-anaknya, biarung udah tonggeleng kan. Alanina maul nguluon. Saudara-saudara yang masih muda, yang akan kuliah dan masih kuliah dan akan kerja dan sudah bekerja di masa muda, atau kita orang tua, pertanyaan pertama ibu-ibu, bapak majelis, kelompok satu orang ini, yang satu keluarga ini akan berkata, apa yang kita makan? Marhai semar tuhuk, masai mau nguluon. Ahama anang paalang dangadong, susah. Apa yang kita makan ya? Tetapi karena perjuangan hidup semakin hebat, semakin luar biasa kerjanya, kegigihan suami, istri juga mendukung, anak-anak juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarin doa keluarga ini. Naik sedikit ekonomi itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika sudah menjalani ekonomi yang sudah agak sedikit enak, kira-kira begitu bukan? Katakanlah di level 2. Suaminya, si bapak berkata kepada istrinya, dan anak-anaknya setuju, di mana kita makan? Mulai memilih titik. Sen warteg tadi naik, di mana kita makan, cari resto yang luar biasa. Kasoni dong ulun, benikmati amu tong. Tadi di rumah sudah susah, apa yang kita makan? Naik level yang kedua, ekonomi udah sedikit meningkat. Di mana kita makan? Mulai milih-milih. Yang milih-milih makanan siput entah apa-apa aja. Pinahani piatong namar miak-miak meragam-ragam jenisnya yalangi. Apalagi dengan naik level 2 ini, ekonominya naik Bapak Ibu. Semua ingin lengkap bukan? Kalau dia masuk ke lapo, parlapo, buat dulu B1. Wah, ditaruh B1 ada jab-jabi semua nih, habis. Kurang puas, ambil dulu B2. Ditaruh parlapo B2. Tidak cukup B2, kantar dulu B3.
B1, B2, B2, B3 namanya lengkap. Apa B3? Bir bintang baru. Tidak tong. Bedang kolam mangat diulai, dah kadang minum, bikon minum datang bir bintang baru dong. Di mana kita makan tadi kan? Semakin high kelas dia ibu-ibu bapak, saat ini kan bertambah banyak engkau dirikan makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah serta diami. Wah, levelnya udah high kelas. Tahu ibu bapak? Kalau tadi di mana kita makan pilih. Yang ketiga ini ngalam gijang rohana. Siapa kita makan? Gimana? Kan ngiri itu. Itulah kehidupan. Makanya firman ini jangan lupa Tuhan. Unang gijang roham. Jangan ingat. Semua ini ayat 18. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguh perjanjian dikerahkan padanya. Jadi kalau begitu apa yang mau kita lakukan, bukan? Sederhana, supaya jangan panjang kali. Yang terakhir lah ini. Kalau 1, 2, 3 enggak usah saya terangkan khotbah ini bagian poin ketiga. Kalau sempat dikatakan khotbah ketiga na modo hodok mitur dungo atu ani mai ngapa jaku jamitai katakan. Mitur dungo deh. Tapi lagi gereja KBP gudang asina membuat kita mau dohodok Jadi kalau ibu bapak mau tidur ke gereja aja lah. Karena ada gereja sekarang gereja RHS. Apa itu gereja RHS? Roh Hudul Sernep. Baru 10 menit khotbah kawan. Nah, itulah gereja RHS, bukan gereja rahasia lagi. Nah, yang ketiga, asa dungo hamu unang modo hodok bilang, apa yang mau kita lakukan? Banyak faktor menghambat kita lupa Tuhan. Yang pertama, melawan lupa. Baca-baca, berdoa, dengar firman Tuhan, ya itu aja sederhananya, nggak ada yang lain. Di dalam kata praktek perbuatan, itulah pelaku-pelaku firman. Kalau Musa berkata di di pasal 6 disebutkan begini Bapak Ibu, murah sekali menerjemahkannya. Ketika saudara-saudara umat melakukan firman Taurat ini, dengarlah. Yang pertama, ajarkan berulang-ulang pada anakmu. Pasal 6 ayat 7. Ajarkan berulang-ulang, bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau ikatkan sebagai tanda di tanganmu, dan engkau tuliskan pada pintu masuk rumahmu, pintu gerbangmu. Itulah metodenya supaya jangan lupa Tuhan. Tapi kadangkala, saudara-saudara, adakah kita lakukan ini ketika kita duduk-duduk, ibu-ibu duduk sama ibu-ibu ngapain? Mengarumpi hati. Iya toh. Nanti pulang gereja apalah yang dilakukan ibu-ibu yang utama? Selpot. Ai molo somar selfie ke ibu-ibu namang merepek-repek de jewen no berekom mak. Mitorasing mabuhi. Ketika engkau berjalan, ketika engkau pergi, ketika engkau sedang berbaring, artinya ditiki honing mudum. Wah, ini sering ini menjadi pergumulan. Ibu bapak tahu itu. Kalau ada orang membaca firman Tuhan satu pasal ketika mau tidur, setelah dibaca dia berdoa, Tuhan, sahab Tuhan daging naktor diku, padamu keserahkan tubuh, jiwa dan ragaku. Tapi langsung tertidur, aminnya enggak ada. Besok pagi amin, dungu mana amin. Ada gitu. Tahu Bapak Ibu, yang lucuan kadang-kadang orang Batak ini dalam perjalanan kehidupan kan, karena dia sangat setia mengingat firman Tuhan, dia rajin berdoa seorang kumpulan Bapak Kur, Parkur Nautusad Don. Ketika dia berjalan dari Jakarta mau ke Jawa, ke Yogyakarta naik bus malam, dia adalah seorang anggota KUR
yang luar biasa, selalu berjalan, selalu berdoa, Tuhan, kuserahkan padamu tubuh jiwa ragaku. Satu homa daging nang todiku. Setiap mau berangkat berjalan, ketika dia naik bus dari Jakarta, di Kerawang ada naik seorang perempuan gadis. Tahu bapak ibu, kebetulan bangkunya sebelahnya kosong. Alasi partangiangnya bapak ini, Pak, bangku ini kosong, saya bisa duduk sini. Oh silakan. Disihudul itu anon, apalah doa bapak ini, unak tugihono tu pengujunan. Jangan bawa aku dalam pencobaan. Wah, enaklah. Ketika malam semakin larut, jam 11, jam 12 malam, ituan ini udah mau hodok, sudah ngences-ngences. Saya des si majujung ni inat tahun itu anon ke barangnya si bapak ini. Bapak ibu tahu, ketika kepala perempuan ini sedikit menyentuh bahunya si bapak, langsung berdoa, jangan bawa aku dalam pencobaan. Saya ulani meteng yang nak. Jam 11, jam 12 malam gak terlawan lagi kantuk itu anon, anggota tahun berubah dutang yang nak. Molona king unak togihon auto pangujunan, langsung doanya si bapak ini yang rajin berdoa ini ngasad desi majujung niamaton. Molo onna Tuhan, saya sauk malomoniroham. Habis. Itu kan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ingat dan ajarkan, dengarkan. Dan ini membuat kita kepada satu pengakuan. Credo, pengakuan iman orang Israel. Jadi jangan lupa Tuhan. Kalau kawan bisa dilupakan, Tuhan jangan. Tapi kadang-kadang juga gak enak kan. Jangan jangan seperti kawan kita dari Sumatera Barat. Apa itu? Iokan dan diorang dilakukan di awak. Itu juga gak enak kan. Diokan dan diorang dilalukan dan di awak. Jangan pula seperti itu. Semua perlu butuh. Tapi yang terutama saudara-saudara yang kasih Yesus, ini adalah di dalam lintas generasi. Ketika Israel mau masuk dipersiapkan, jangan lupa Tuhan. Itulah sumber kehidupan, itulah sumber kekayaan kita. Karena yang terakhir dan terpuji, dialah yang membawa kita kepada kelepasan. Siapa itu? Ingatlah, Yesus, jangan lupakan. Itu yang membuat kita semakin kuat. Apapun keluhan, apapun sukacita, saudara-saudara, jangan sekali-kali lupakan Tuhan. Apalagi orang Batak, orang Kristen luar biasa, melupakan Tuhan dan tidak lupa Tuhan sederhana. Coba bayangkan ketika seorang yang sakit di tempat tidur di rumah sakit, ketika dia sakit, wah sangat butuh Tuhan, terus berdoa, Bibil piatong ipiakom di tempat tidurnya. Ketika sehat tak pernah dibuka Alkitabnya. Ketika dia sakit selalu membaca lagu-lagu nyanyian rohani, tapi setelah sembuh nyanyian rohani dotong ipapkei kan. Inilah sering lupa, banyak persoalan. Tapi kita yakin dalam hidup ini, hari terakhir, minggu terakhir sebelum akhir tahun gereja ini kita ditimbang diukur. Ingat dan selalu lakukan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyapa kami. Kami kiranya menjadi pelaku-pelaku firman, tidak melupakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-harian. Di tengah keluarga, semua yang ada pada kami yang kami dapatkan itu adalah karena kasih kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan perbuatan kami. Kami tidak berani dan tidak mau berkata itu semua kekayaan apa yang kami terima adalah karena kekuatan kuasa kami. Tidak Bapa, ampunkan kami terlanjur. Tapi semua akan kami serahkan pada Bapa. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang memberikan yang terbaik, yakni anugerah penebusan, kasih karunia-Mu menyertai kami dari demi hari, lepas seminggu sampai setahun ini. Firman-Mu tidak berkesudahan dan kami melakukannya tanpa melihat tempat, dimanapun kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, istimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku untuk jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Haleluya, ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Berkat rahmat-Mu tak henti selama hidupku. Pujianku pun tak henti muliakan nama-Mu. Terima kasih atasku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku. Istimewa Rahmat-Mu di dalam anak-Mu. terima kasih
menjadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Ayat keempat kita sambil berdiri. Rahmat-Mu tak henti selama hidupku, pujianku pun tak henti muliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Karuniamu, Tuhan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu. untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih, selamat menikmati hari Minggu, selamat bekerja berkarya esok hari.